Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis dan teknologi informasi tema 6 pada mata kuliah etika profesi dan bisnis Islam. Saya dari kelompok tema 6, yaitu saya sendiri Fatimah Nur Maulani NIM belakang 58. Yang kedua yaitu Farid Mahardika NIM belakang 69. Yang ketiga yaitu Tri Mailani NIM belakang 67. Saya sendiri akan membahas tentang hubungan antara etika bisnis dengan teknologi informasi. Etika bisnis adalah dua kata yang digabungkan menjadi satu, lalu membentuk makna yang lebih luas dan jelas. Etika bisnis mencakup seluruh aspek kehidupan, perusahaan, dan juga masyarakat. Sedangkan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Etika bisnis dalam bidang teknologi informasi adalah pemikiran kritis mendasar tentang pusengan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dalam etika bisnis di bidang teknologi informasi tentunya membutuhkan prinsip dasar etika bisnis. Di sini saya mengambil dari pendapat Sonny Keraf tahun 1998. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi, yang artinya sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik dan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam kontrak, dan kontraknya harus jelas, jujur. Kedua yaitu kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga yaitu jujur dalam hubungan kerja inter dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima dan terakhir yaitu prinsip integritas moral. Ini sangat utama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Walaupun banyak sekali bidang bisnis IT, tetapi pada umumnya bidang usaha yang sering dimasuki oleh seorang pebisnis baru adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak aplikasi software house. Yang kedua, konsultasi implementasi teknologi informasi, itu baik itu implementasi hardware maupun implementasi software. Yang ketiga yaitu distributor dari produk-produk IT baik hardware maupun software. Yang terakhir yaitu training dan pendidikan bidang IT. Untuk sukses dalam bisnis bidang ini, faktor yang paling berpengaruh adalah ketepatan memasuki pasar atau time to market
dan juga kualitas sebuah produk atau solusi yang dimiliki. Terlambat memasuki pasar berarti akan kehilangan kesempatan menjadi market leader, sedangkan terlalu awal masuk pasar akan dibebani biaya besar untuk melakukan pendidikan pasar. Faktor yang kedua yaitu kualitas dari produk dan atau solusi yang akan menjamin kesinambungan perusahaan dalam bisnis ini. Kualitas yang jelek akan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari pelanggan, walaupun time to marketnya sudah tepat. Syarat-syarat menjamin suksesnya bisnis. Yang pertama yaitu melakukan pilihan terhadap jenis usaha yang paling dikuasai oleh si entrepreneur, baik dalam bidang teknologi ataupun dalam bidang pasar dan pelanggan yang membutuhkan market tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pilihan pada jenis usaha yang mempunyai prospek pasar yang akan berkembang di masa mendatang. Memasuki usaha yang sudah ada hanya akan menambah ketat persaingan yang pada akhirnya akan mengurangi margin keuntungan usaha. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelas selanjutnya yaitu Trimailani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.